Halo, selamat sore. Berjumpa kembali dengan saya, berdiskusi, bertukar pendapat terkait sistem air minum dan air bersih yang kuat dan sehat tentunya ya. Moto saya adalah air menurut saya adalah harapan segalanya untuk kehidupan. Salah minum air adalah penderitaan yang berkepanjangan. Kita akan mengalami sebuah kerugian yang besar tanpa kita sadari tentunya. Kemudian membangun sistem air juga itu harus kita buat dan memegang 4 prinsip dasar ya, agar sistem air minum yang kita harapkan kuat itu bisa betul-betul kuat ya, bukan hanya slogan saja. Ini yang pertama, tingkat ketersediaan. Memang air yang kita mau kelola sistem itu memang tersedia, kemudian kualitasnya juga terjamin ya, memenuhi syarat-syarat Permenkes. Kemudian keterjangkauan, artinya memang terjangkau, dapat dijangkau. Kalaupun tersedia kemudian tidak bisa terjangkau karena jauh, karena mahal juga nggak bisa ya, nggak seperti itu, tidak sesuai dengan sistem. Barangkali pembiayaan kita nggak mampu dan sebagainya, sehingga nanti bisa mengakibatkan efek macet kan, seperti itu. Kemudian keberlanjutan, kontinuitas ya, artinya keberlanjutan. Jadi misalnya proyeksi tahunnya harus ada, apakah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun. Jangan sampai cuman satu hari, seminggu macet ya, karena kan sistem yang kita bangun itu tidak kuat. Ini yang harus kuat dulu ya kan, seperti itu. Kemudian kita juga harus memperhatikan arahan dari Permenkes nomor 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Di sana juga sudah diatur bagaimana syarat-syaratnya air yang mengandung zat kapur yang terlalu tinggi, zat besi yang terlalu tinggi, apa dan sebagainya. Kemudian juga di situ juga diatur E. coli-nya seperti apa yang bisa menyebabkan kerugian kesehatan bagi kita, itu juga diatur di sana. pH-nya juga dipersyaratkan, kalau tidak salah sih pH-nya 7 itu lebih normal tentunya ya. Dan air juga ini, kalau kita salah minum air itu juga ada beberapa air itu yang memang tingkat ingatan kita itu lebih lamban ya, gara-gara keliru kita meminum air ya. Intinya meminum air yang gak sehat. Hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membangun sistem air minum itu, yang pertama adalah kebutuhan air itu kita harus tahu dulu, jangan sampai kurang ya. Itu 60 liter per orang per hari, itu rata-rata ya. Kebutuhan kalau untuk hitungan saya 500 jiwa itu sekitar 1 liter per detik sampai 1,5 liter per detik ya. Jadi mulai dari pipanya dan pompa yang akan digunakan itu harus diperhitungkan bahwa mampu mengeluarkan air sampai 1,5 liter per detik. Kalau kurang dari situ berarti nggak cukup dong ya, nggak seperti itu. Pipa yang saya rekomendasikan itu adalah pipa khusus minimal S12,5 ya, pipa-pipa yang memenuhi syarat tekanannya itu loh. Jangan sampai tekanan tinggi dia nggak mampu. Kemudian nanti kalau ditanam juga ada aturan-aturan mainnya supaya nanti pipanya bisa tahan ya. Ini kan kalau kita membangun berkali-kali juga mahal ya, mending kita tiba-tiba harus satu kali untuk membangun sistemnya, walaupun harganya agak di atas, namun tingkat ketahanannya itu lama. Kemudian harus menggunakan meteran air per unit per rumah lebih baik, karena ini lebih adil. Kalau nggak menggunakan meteran nggak adil ya. Masa sih kalau orang menggunakan 1 ember dengan 10 ember bayaran tetap sama. Kalau menggunakan meteran itu lebih adil ya. Kemudian tekanan air juga terjaga. Kemudian orang juga, penggunaan air juga lebih hemat, karena sudah pasti orang tidak mau diinstalasi sistemnya di rumahnya itu bocor ya, karena dia akan menerima konsekuensi tagihan pembayaran yang tinggi. Terus tingkat kehilangan kebocoran air itu jangan lebih dari 20%, itu bahaya loh. Makanya harus dicek, petugasnya harus ada petugas berupa KP-SPAM. Ini yang bisa mengelola untuk menjaga tingkat kehilangan air, mengontrol iurannya. Kemudian iurannya, pembayaran itu tiap bulannya harus dan wajib ada.
Karena kalau tidak ada biaya, tidak ada setoran, tidak ada ini, mustahil lah sistem itu akan kuat. Sistem penampungannya masih sangat lebih baik menggunakan reservoir beton bertulang. Ini kalau beton sih, ini proyeksi tahunnya bisa lebih lama ya, tahan. Kemudian air dalamnya juga bisa terjaga ya. Kita juga bisa mengatur saringan-saringan nanti yang saya akan perlihatkan di gambar. Kemudian uji kualitas air sebelum dan sesudah itu sudah harus dilakukan ya, sebelum dibangun diuji dulu di laboratorium terdekat. Kemudian setiap 6 bulan nanti kalau sudah operasi melayani masyarakat ya, itu juga harus di tiap 6 bulan lah. Nah, tiap 6 bulan harus diuji. Jangan sampai ada perubahan, karena kan di lingkungan sekitar kita ini setiap harinya selalu berubah, sudah berubah. Pohon-pohonnya juga sudah mulai hilang. Jangan-jangan memang dengan adanya uji kualitas air ini kita bisa lebih mengontrol kualitas air kita ya, apa masih bagus, memenuhi syarat, atau memang sudah tidak sehat atau tidak layak kita konsumsi ya. Kemudian infrastruktur yang saya harus tawarkan seperti ini ya. Ini yang saya maksud tadi bahwa harus menggunakan pipa-pipa juga. Ini pipa-pipa bagian luarnya ini harus menggunakan pipa, kalau bisa sih pipa besi ekspos ya, jangan pipa plastik. Iya, terus menggunakan box supaya nanti ini enggak sembarang, nanti box valve-nya itu enggak sembarang orang buka, putar apa dan sebagainya, sehingga inilah yang saya maksud bahwa sistem itu harus kuat ya. Terus ini ada rumahnya bagian sini, ada kotak airnya, ada 3 saringannya ini yang kerjasama. Ya, terus di sini juga ada saringan airnya, kalau bisa ditambahkan saringan bisa biar lebih terjamin gitu ya. Ya, apalagi ada beberapa mungkin ketika kita bangun sistem air ini ada masyarakat kita yang ingin membangun membangun usaha galon, usaha air, baik itu air gelas, air kemasan ya maksud saya, maupun air galon, bisa saja, yang penting memenuhi syaratnya, asal memenuhi syarat. Makanya memang air itu harus diuji, kemudian diperlihatkan ke masyarakat bahwa inilah uji kualitas air dan memenuhi syarat, silakan dikonsumsi ya. Ya, kurang lebih seperti ini infrastrukturnya. Ini ada manhole-nya yang kita pakai untuk keluar masuk pengelolaannya. Ya, terus seperti ini ada saringannya, kemudian kita kasihkan pengaman ya. Karena banyak tangan-tangan ya, saya sarankan juga untuk menggunakan penampungan atas ini kan sistemnya kita bagi 2, sistem solar cell dengan sistem sistem listrik ya. Jadi kalau misalnya malam itu kalau kurang listriknya dinyalain ya, kalau airnya kurang, makanya petugasnya harus ada. Kalau siang itu mulai dari pagi sampai sore itu menggunakan solar cell ya, tenaga surya, supaya hemat ya, supaya hemat. Oke, terus selanjutnya nih ya, kita bangun tiangnya, dindingnya juga ada ini, minimal ada pengaman lah supaya nanti bagian-bagian dalamnya itu tidak mudah dijangkau ya. Iya, karena kan gangguan dari yang namanya manusia, orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu juga gangguan juga ya. Iya. Kalau sudah seperti ini kan inilah yang menjadi kesimpulan saya bahwa sistem air itu kuat, tentu akan memberikan manfaat yang sangat banyak pada kita. Sukses selalu, selamat membangun dari saya Alvarensa Sudirman ST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.